Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Alhamdulillah, menjadi pertemuan pertama setelah libur pada bulan Ramadan, melanjutkan pembahasan daripada kitab Safinatun Najah sampai pada asbabut tayamum, sebab-sebab dikarenakannya diperbolehkan tayamum, dan sudah kita bahas sebab yang pertama yaitu faqdul ma, tidak adanya air secara nyata. Yang kedua sakit. Yang ketiga menjadi pembahasan kita di malam yang penuh barokah ini, yaitu wal ihtiyaju ilaihi li atashi hayawanin muhtaram. Sebab tayamum yang ketiga, air dibutuhkan untuk menghilangkan haus dari hewan-hewan yang dimuliakan atau hewan-hewan yang dihormati. Hewan yang dihormati atau dimuliakan itu yang haram dibunuh. Lah, hewan ini bukan yang dimaksud hanya binatang, tapi hewan itu termasuk manusia. Karena manusia itu disebut hayawanun natik, hewan an-natik. Jadi yang haram dibunuh, hewan yang haram dibunuh, termasuk manusia juga binatang. Lah, ketika air dibutuhkan untuk mereka, dimisalkan di dalam matanya itu haus, untuk menghilangkan dahaga. Tapi tidak harus untuk haus, tapi juga untuk yang lain. Nanti akan kita jelaskan. Jadi airnya dibutuhkan untuk mereka daripada hewan-hewan yang haram dibunuh, seperti manusia ataupun binatang. Baik dibutuhkan untuk minum atau yang lainnya. Maka kita boleh meninggalkan air itu untuk mereka, lalu kita tayamum. Nah, ini sama dengan yang kedua. Yang kedua itu kan ada air, akan tetapi kita tidak bisa menggunakannya karena sakit. Itu pembahasan yang kemarin. Kalau ini ada air, tapi kita tidak bisa menggunakannya, sebab airnya dibutuhkan untuk yang lain, baik untuk minum atau semisalnya. Lah, yang membutuhkan kepada air itu adalah hayawan muhtaram. Hayawan muhtaram.
baik dibutuhkan saat itu atau dibutuhkan untuk esok hari atau lusa. Nggak harus saat itu. Ini air saya butuhkan. Kapan kamu membutuhkannya? Seminggu lagi misalnya. Untuk apa? Ya, untuk minum. Karena ini musim kemarau. Hampir nggak ada air, hanya ada ini. Nah ini kalau kita pakai untuk wudhu sekarang, lusa habis. Ya apa? Ya sudah, kamu jangan wudhu, kamu tayamum. Lu ada air, nggak apa-apa. Karena airnya sedang dibutuhkan untuk yang lain. Siapa yang membutuhkan? Hayawan muhtarom. Tapi kalau bukan hayawan muhtarom, nggak boleh kita berikan air itu kepada dia, kemudian kita tayamum, nggak boleh. Nanti ada disebutkan di sini, ada 6 yang disebutkan hayawan ghairu muhtarom. Selain mereka adalah hayawan muhtarom. Selain mereka adalah hayawan muhtarom. Lah, ketika air dibutuhkan oleh selain mereka, maka kita berikan air itu kepadanya, lalu kita bertayamum. Walaupun air itu baru dibutuhkan untuk beberapa hari ke depan. Kenapa? Malah wajib dia untuk tayamum. Wajib dia tayamum. Nggak boleh dia wudhu. Nggak, anak wudhu aja. Biarkan dia. Oh, masih 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Loh, kalau benar 2-3 hari lagi nggak ada air, maka kamu dosa. Kenapa? Wajib kamu berikan kepada dia airnya. Lah wajib. Dan dia sholat dengan tayamum tanpa ada wajib qadha. Ya, tanpa ada wajib qadha. Nah itu semuanya gunanya apa? Gunanya adalah saunan lirruh. Lebih menjaga kepada nyawa. Nah, orang kalau nggak makan masih bisa hidup, tapi kalau nggak minum bisa mati. Orang keselak, butuh makan apa butuh minum? Minum. Ya. Orang hanya minum, nggak makan, masih kuat, masih bisa hidup. Nah. Akhirnya apa? Butuh untuk apa? Menjaga atau menjaga nyawa ya daripada kematian. Bahkan menjaga nyawa itu lebih ditekankan daripada menjaga wudhu. Ya, lebih daripada menjaga wudhu. Nah, wudhu ada gantinya, tayamum. Sedangkan minum nggak ada gantinya. Kalau minum nggak ada gantinya. Wudhu ada gantinya, kamu nggak bisa wudhu, bisa tayamum. Tapi kalau minum ada gantinya, nggak ada. Ya minum, nggak bisa diganti dengan yang lain. Nah itu contohnya di sini haus. Apakah khusus untuk haus air itu dibutuhkan? Tidak. Air itu juga dibutuhkan bisa Pak untuk dijual. Gunanya membayar hutang. Dia punya hutang. Sedangkan harta yang dia miliki hanya air. Kalau air ini dijual, dia dapat duit, duitnya bisa bayar hutang. Atau dia bisa jual air ini dengan hasil penjualan dia bisa buat beli makanan karena kelaparan misalnya. Atau semisalnya, maka boleh. Jadi bukan hanya untuk menghilangkan haus, kebutuhan haus, tapi air itu dibutuhkan untuk secara global. Misalnya dijual untuk beli makanan, dijual untuk beli minuman, atau dijual untuk membayar hutang, maka boleh. Ya, boleh. Atau juga apa?
Dijual air untuk apa? Mensucikan najis. Atau airnya itu dibutuhkan bukan untuk minum tapi untuk mensucikan najis misalnya. Airnya dibutuhkan untuk apa? Menghilangkan najis. Sedangkan misalnya nggak ada pakaian lain kecuali itu. Ya, maka boleh dia airnya tadi itu untuk mensucikan najis, lalu dia tayamum. Lah kalau dia paksakan mensucikan najis, sedangkan dia masih memiliki kebutuhan yang lain. Ada dua kebutuhan di situ untuk airnya, untuk minum juga untuk mensucikan najis. Airnya dia pakai untuk mensucikan najis, nggak untuk minum. Dia tayamum. Lah ini sah bersucinya, mengangkat najisnya, tapi dia berdosa. Karena apa? Karena lebih mementingkan mensucikan najis daripada nyawa. Lebih mementingkan mensucikan najis daripada nyawa. Lah ada hayawan yang ghairu muhtaram. Lah kalau ghairu muhtaram, hayawan yang ghairu muhtaram, maka tidak boleh kita berikan air kepada mereka lalu kita tayamum, nggak boleh. Kalau hayawan ghairu muhtaram. Lah hayawan yang ghairu muhtaram ini ada 6 sitatun. 4 dari manusia, 2 dari binatang. Yang dari manusia, pertama tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Yang ghairu muhtaram ini berarti boleh dibunuh. Adapun wajib ngelihat. Adapun wajib dibunuh itu ngelihat. Tapi boleh dibunuh. Misalnya kayak binatang itu boleh dibunuh, nggak haram kalau dibunuh. Kalau ghairu muhtaram ini boleh dibunuh. Nah, ketika kita memiliki air dibutuhkan oleh salah satu daripada ghairu muhtaram ini, jangan kita kasihkan ke mereka, biarkan mereka mati kehausan atau mati kelaparan, airnya tetap kita pakai untuk wudhu. Nggak bisa kita tinggalkan wudhu ke tayamum dan airnya kita berikan kepada salah satu daripada 6 ini, nggak bisa. Lah 6 ini pertama adalah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat yang bagaimana? Orang yang meninggalkan sholat yang karena males atau karena meremehkan. Karena males atau karena ngeremehkan. Nah, tarikus sholat ini ketika ada air kita tetap pakai untuk wudhu, biarkan dia kehausan. Atau semisalnya seperti yang tadi dijelaskan. Kalau orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, nggak bisa. Karena dia sudah dihukumi kafir, keluar dari Islam karena mengingkari kewajiban sholat. Ini kalau kita bahas tentang kewajiban sholat, panjang. Ya, meninggalkan sholat ini panjang, tapi ini secara singkat. Yang kedua, zanil muhson. Yang ghairu muhtaram yang kedua adalah zani al-muhson. Orang yang berzina. Yang muhson. Muhson itu orang yang pernah menikah. Nikah yang sah, lalu ia berzina. Walaupun dia dalam keadaan duda atau janda. Nah, ketika dia dalam keadaan duda atau janda, yang tadinya pernah menikah dengan nikah yang sah, lalu berzina, itu dinamakan dengan zanil muhson. Dengan syarat, zanil muhson ini dengan syarat. Orangnya balik, berakal, merdeka, dan adanya hubungan atau bersenggama di saat
pada waktu pernikahan yang sah. Jadi pada pernikahan yang sah itu pernah berhubungan dengan suaminya. Lah kalau sudah zanil muhsan ini, maka air yang dibutuhkan olehnya nggak bisa kita kasihkan kepadanya. Biarkan dia. Airnya tetap kita pakai untuk wudu atau semisalnya. Kemudian yang ketiga, al-murtad. Orang yang keluar dari Islam. Tadinya beragama Islam, keluar dari Islam. Keluar dari agama Islam. Baik itu dengan perkataan, perbuatan atau keyakinan. Dan orangnya sudah mukallaf alias balik dan berakal. Dia balik, dia berakal, beragama Islam, lalu keluar dari Islam. Baik itu dengan perkataan atau perbuatan atau keyakinan. Yang keempat, kafir harbi. Nah, kafir ini ada beberapa macam. Kalau di selain harbi itu berarti ada 3. Dengan harbi ada 4. Lah harbi ini yang tidak ada iktiqad baik sama sekali dengan muslimin. Jadi tidak ada perbuatan baiknya sama sekali dengan orang muslim, malah justru memerangi mereka. Itu kafir harbi. Adapun kafir selain harbi seperti dhimmi, mu'ahad atau mu'amman atau mu'amin, nah itu masih boleh kita berikan air untuk mereka, kita meninggalkan wudhu ke tayamum masih boleh. Tapi kalau kafir harbi nggak boleh, ya, tidak boleh. Kemudian yang kelima, al-kalbul akur, anjing yang galak. Anjing yang galak disunahkan sunnah untuk membunuhnya. Karena apa? Anjing yang galak itu yang dapat melukai siapapun, ganas, liar, yang mengkhawatirkan bila lepas. Maka ketika dia kehausan atau semisalnya, biarkan akhirnya kita pakai untuk wudu. Tapi kalau bukan anjing yang galak, bukan anjing yang liar, aman lah walaupun dia lepas di jalan, nggak akan mengganggu orang, nggak mungkin gigit dan lain sebagainya. Kehausan, kasih air nggak apa-apa. Loh, akhirnya saya nggak wudu, ya nggak apa-apa, kamu nggak wudu, kamu tayamum boleh. Kasih airnya untuknya. Kemudian yang terakhir, al-khinzir, babi. Nah, babi ini secara keseluruhan sudah, mau yang liar, ganas ataupun yang jinak, tetap sunnah dibunuh secara muktamad. Lah 6 ini ghairu muhtaram. 6 ini ghairu muhtaram. Jadi air ketika dibutuhkan oleh mereka tidak boleh kita kasihkan untuk mereka. Tetap kita pakai air itu untuk wudu. Tidak boleh kita meninggalkan wudu ke tayamum dengan memberikan air kepada 6 orang ini, nggak bisa. Nah, ini penyebab yang ketiga dan terakhir daripada sebab-sebab diperbolehkan tayamum. Dan pembahasan tayamum masih berlanjut, ya, belum nanti masuk kepada syaratnya tayamum, fardunya tayamum, dan juga yang membatalkan tayamum. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit apa yang kita pelajari dapat memberikan kefahaman dan dapat kita amalkan dalam keseharian kita, dan kita ajarkan kepada teman-teman kita, keluarga kita, sehingga kita sama-sama menjadi orang yang memiliki ilmu dan mendapatkan kemanfaatan daripada ilmu. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.